Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Noviana, mahasiswa semester 7 IAIN Metro, jurusan Perbankan Syariah, ingin sedikit menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Selain pengertian manajemen sumber daya manusia, terdapat pula fungsi manajemen sumber daya manusia dan tujuan manajemen sumber daya manusia. A. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. B. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia harus berfokus pada cara organisasi atau perusahaan bergerak dan kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini menuju kondisi sumber daya manusia yang dikehendaki. Perencanaan sumber daya manusia harus mampu menciptakan hubungan antara seluruh strategi organisasi atau perusahaan dengan kebijakan sumber daya manusianya. Yang kedua, rekrutmen. Perusahaan akan mencari tenaga baru apabila terjadi kekurangan karyawan atau tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Efektivitas sebuah perusahaan tergantung pada efektivitas dan produktivitas para karyawannya. Tanpa didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas, maka prestasi organisasi atau perusahaan tidak akan menonjol. Yang ketiga, seleksi. Dalam menyeleksi karyawan baru, Departemen Sumber Daya Manusia biasanya menyaring pelamar melalui wawancara, tes, dan menyelidiki latar belakang pelamar. Selanjutnya, merekomendasikan pelamar yang memenuhi persyaratan pada manajer untuk diambil keputusan pengangkatan terakhir. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Perkembangan organisasi atau perusahaan terkait erat dengan kualitas sumber daya manusianya. Apabila sumber daya manusia kualitasnya rendah, stagnasi organisasi atau perusahaan kemungkinan besar akan terjadi. Program pelatihan dan pengembangan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kinerja sumber daya manusia. Aktivitas pelatihan ini mengajarkan keahlian baru, memperbaiki keahlian yang ada, dan mempengaruhi sikap dan tanggung jawab para karyawannya. Yang kelima, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam mengembangkan suatu organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan dilakukannya penilaian prestasi kerja, berarti suatu organisasi atau perusahaan telah memanfaatkan secara baik sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Yang keenam, kompensasi.
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, terutama perusahaan yang profit making, maka pengaturan kompensasi merupakan faktor yang penting untuk dapat melihara dan mempertahankan prestasi kerja para karyawan. Suatu kompensasi dapat berupa finansial ataupun non-finansial. Pada umumnya, istilah kompensasi dipakai dalam pengertian proses pengadministrasian gaji dan upah. Suatu kompensasi akan dapat meningkatkan maupun menurunkan prestasi kerja atau memotivasi karyawan. Oleh karena itu, penting sekali perhatian organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara benar dan adil. Yang ketujuh, pemeliharaan keselamatan tenaga kerja. Setiap organisasi atau perusahaan bisnis diharapkan memiliki program keselamatan kerja guna mengurangi kecelakaan kerja dan kondisi kerja yang tidak sehat. Setiap karyawan perlu secara terus-menerus diingatkan dan dijamin tentang pentingnya keselamatan kerja dan diinstruksikan agar menghindari kecelakaan kerja. Program keselamatan kerja yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Yang kedelapan, hubungan karyawan. Organisasi atau perusahaan bisnis tentu saja tidak semata-mata ingin memenuhi atau mencapai tujuan dengan mengorbankan kepentingan karyawan. Untuk menghindari kemungkinan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak pimpinan atau manajemen, maka biasanya para karyawan membentuk semacam perserikatan atau serikat pekerja. Dengan pembentukan serikat pekerja, berarti adanya kegiatan kolektif yang terkoordinir dari pihak karyawan dalam menghadapi pihak pimpinan atau manajemen, apabila memang diperlukan. Kegiatan kolektif semacam itu dapat menciptakan konflik dan berbagai kendala bagi pihak manajemen. Untuk itu, peranan pemerintah dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja, menjadi sangat penting sebagai penengah. C. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. 4 tujuan manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan terhadap masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Departemen Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu para manajer mewujudkan tujuan organisasi, serta meningkatkan efektivitas organisasional dengan cara yang pertama, menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan bermotivasi tinggi. Yang kedua, mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mengembangkan kualitas kerja dengan membuka kesempatan bagi terwujudnya aktualisasi diri karyawan. Yang keempat, menyediakan kesempatan kerja yang sama, lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Yang kelima, mensosialisasikan kebijakan sumber daya manusia kepada semua karyawan. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Departemen Sumber Daya Manusia harus meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dengan cara memberikan konsultasi yang baik,
Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu berfungsi sebagai penguji realitas ketika para manajer lini mengajukan gagasan dan arah yang baru. Yang keempat, tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Apabila tujuan pribadi dan tujuan organisasi tidak harmonis, karyawan mungkin akan memilih untuk menarik diri atau keluar dari perusahaan. Konflik antar tujuan organisasi dapat menyebabkan kinerja karyawan rendah, ketidakhadiran, bahkan sabotase. Itulah sedikit penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.